حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Kesunahan di bulan haji atau di bulan Dzulhijjah ini adalah sunnah di dalam takbir. Takbirnya tidak seperti Idul Fitri, lebih panjang. Lebih panjang. Maka selain takbir itu takbir mursal, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad, ya. Kalau yang mursal itu setelah imam naik ke mimbar itu sudah selesai mursal, ya. Setelah imam sholat maksudnya, kan sholat dulu kan, sholat berarti sudah selesai mursalnya. Malam hari mursal, mursal itu. Kemudian mau berangkat ke tempat sholat itu sunnah takbir itu termasuk mursal. Kemudian ada takbir muqayyad. Muqayyad itu adalah takbir yang dilakukan akibat salah setelah kita sholat, ya, sholat fardu, khususnya sholat fardu. Walaupun ada nanti pendapat bahwasanya setelah sholat sunnah pun juga disunnahkan takbir. Tapi kita hitung yang sholat fardu di sini. Maka di sini terkait tentang takbir itu, ya, ada dua pendapat besar terkait tentang takbir itu. Satu pendapat, takbir di hari raya Idul Adha ini sunnah, takbir muqayyad maksudnya, sunnah dilakukan min subhi yaumi arafatah, dari subuh hari Arafah. Berarti kalau sekarang hari apa? Hari Arafah itu di sini, bukan di Arab, ya. Jangan ngitung di Arab, ngitungnya di sini. Berarti hari Rabu, ya. Tanggal 9-nya hari Rabu. Kalau di Arab sudah tanggal 10. Kita di sini masih Arafah. Maka di sini sunnahnya takbir itu dari tanggal yang ke-9 Dzulhijjah, yakni selepas sholat subuh, sunnah kita bertakbir. Caranya sesuai dengan riwayat hadis yang diterima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian imamnya menghadap kepada barisan makmumnya, ya. Kemudian takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, ya. Boleh gantian, mau bareng-bareng juga boleh. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah setelah salam tanpa dijeda perkataan yang lain, langsung takbir itu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, ya. Itu dilakukan mulai dari subuh yaumi Arafah sampai kapan? Sampai nanti asar akhir hari tasyrik. Asar hari tasyrik. Berarti jumlahnya adalah 23 waktu sholat. 23 waktu sholat. 9, 5, kemudian 10-nya 5, kemudian 11-nya 5, ada 15, 12-nya 5, 20. Subuh, zuhur, asar di tanggal yang ke-13 Dzulhijjah ada 3 waktu, berarti 23 waktu sholat. Laksanakan.
lakukan, syiarkan, ya. Masjid ini mesti melakukan itu, ngasih edukasi kepada jamaah. Begini sunnahnya di Idul Adha atau di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, waktunya itu, pendapat yang kedua adalah dari zuhur yaumin nahar, dari zuhur yaumin nahar tanggal yang ke-10, ya, sampai nanti zuhur hari yang ke-13. Zuhur yaumin nahar sampai nanti zuhur hari yang ke-13. Jadi ada dua pendapat besar di sini terkait tentang waktunya. Dan lucu di sini, pendapat yang pertama itu, ya, dalam mazhab Hanafi, Imam Hanafi berpendapat bahwasanya di tanggal 10-nya, yakni di zuhur tanggal 10 sampai zuhur tanggal 13, ya itu, ya. Tetapi secara mayoritas murid-muridnya itu dari hari Arafah, yakni dari subuh hari Arafah. Mazhab Syafi'i juga begitu, ya. Yang azhar adalah, qaul yang azhar itu dari zuhur yaumin nahar tanggal yang ke-10 bulan Dzulhijjah sampai kepada 13 zuhur hari yang ke-13. Tetapi ada juga pendapat daripada ashabus Syafi'i yang memulainya dari subuh yaumi Arafah sampai nanti asar akhir hari tasyrik. Jadi kan lucu kan? Jadi ada ikhtilaf itu bukan hanya antar mazhab, ada ikhtilaf internal mazhab. Kemudian kalau mazhab Maliki satu saja di situ, yakni hanya di tanggal 15, ya, hanya di tanggal yang ke-10-nya, yakni setelah sholat duhur tanggal yang ke-10, dan sama seperti halnya pendapat yang lain. Mazhab Hambali dari 9 tanggal yang ke-9 Dzulhijjah subuh yaumi Arafah sampai kepada tanggal yang ke-13 atau asar dari akhir yaumit tasyrik. Jadi ada dua pendapat besar di sini tentang dianjurkannya takbir, ya, ketika apa? Ketika hari raya Idul Adha itu. Nah, takbir itu, Pak, yang jarang dilakukan oleh kita itu pakai sholawat. Padahal banyak di kitab-kitab itu takbir itu kemudian diakhiri dengan sholawat, ya. Tapi kita di sini jarang, ya. Jadi misalkan begini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi biasanya takbir itu ya, di Palestina biasa pakai sigot itu, di Mekah juga biasa pakai sigot itu. Jadi ada sholawatnya. Ya, makanya di Indonesia saya perhatikan jarang sigot takbir yang diakhiri dengan sholawat. Jadi ada tambahan sholawatnya di akhir daripada takbir itu. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu? 2 menit. Ada pertanyaan? Ya. Wassalam. Ya. Hari Arafah, subuh hari Arafah. Yang memang kalau ya lebih lazimnya ya kita kan sama subuh lah ya. Apakah itu nanti tidak dianggap bahwa itu lagi dinyatakan hari raya? Enggak, ya karena memang sudah kitabnya begitu. Jadi di yaumil di hari raya Idul Adha itu atau kesunahan bulan Dzulhijjah itu ya memang dimulai aktivitas itu kan dari 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu Yaumul Arafah. Al-Hajju Arafah. Ya. Dari Arafah. Jadi rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah itu bukan dari tanggal 10-nya, tetapi dari Yaumi Arafah. Jadi justru disinilah letak edukasinya. Edukasi untuk orang yang tidak paham terkait tentang takbir. Ya, terkait tentang takbir, bahwasanya ternyata di bulan Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha itu takbirnya bukan hanya sekedar di hari raya atau setelah sholat duhur di hari raya atau di tanggal 10 itu, tetapi ada juga di sini yang berpendapat bahwasanya dari Yaumi Arafah. Dan kalau diperhatikan di sini banyak yang mempergunakan dari Yaumi Arafah. Ya, dari riwayat hadisnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lebih kuat daripada yang satunya. Ya, makanya dimulai dari apa? Dari Yaumi Arafah, tanggal 9 tepatnya, mulai dari subuh Yaumi Arafah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jadi bukan masalah nanti dikira lebaran. Ya memang prosesinya memang dari situ, dari 9 Dzulhijjah sampai nanti 13 Dzulhijjah. Setelah itu dipanggil Pak Haji semua yang di sana, yang di mana? Yang di Mekah itu kan. Jadi prosesnya untuk menjadi seorang haji itu ya 5 hari itu. 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ngambil nafar awal maka 12 selesai. Tapi kalau ingin yang lebih lebih lama lagi ya, maka nafar tsani tanggal 13-nya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Khalas. Udah ya? Baik, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterapkan syiar-syiar daripada agama Islam ini, khususnya syiar hari raya kurban. Amin Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.